Ya, saudara-saudari sekalian, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan Anda semua terkait dengan karya tulis ilmiah sebagai inisiasi dari bidang sumber daya anggota Koperasi Mahasiswa UIN Alauddin. Presentasi-presentasi saya berikut ini akan kemudian dipisah secara ringkas supaya kita bisa tidak terlalu lelah dalam tatap maya ini. Ada 4 bahagian. Yang pertama mengenal karya ilmiah, lalu kemudian langkah demi langkah menulis ilmiah, kemudian yang ketiga opini dan fakta, yang terakhir adalah state of the art. Ya, ini tentu dalam beberapa hal ada pengulangan-pengulangan. Sebelum kita lebih jauh berdiskusi tentang apa itu ilmiah, silakan mohon kesediaan Anda untuk mengetik di kolom chat di situ, menurut Anda itu apa itu ilmiah? Ya, karena kegiatan kita hari ini bukan saja diskusi, tapi juga ada kaitannya dengan pelatihannya. Jadi supaya kemudian setelah materi ini selesai, tidak saja kemampuan mengidentifikasi apa itu karya ilmiah kita diskusikan, tapi juga melatihkan kepada Anda semua apa itu karya tulis ilmiah. Silakan coba diketikkan satu kata atau beberapa kata sesuai dengan pemahaman Anda terkait dengan apa itu ilmiah. Yang ada atau timbul dari sesuatu seperti misalnya orang atau benda. Silakan diketik di kolom chat apa itu ilmiah. Ya, ada Mukmin, Naufal, Andi Siti Aisyah, Muallim, ya, ada Adilah Maimunah Anwar, ya, ada Nur Izzah, Nurul Ainun, Riki, ya, ada Muallim. Ya, menurut Muallim bahwa ilmiah adalah sesuatu yang bersifat keilmuan. Oke, lanjut. Kartini juga mengetikkan ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Oke. Ada lagi? Andi Sitaisha, ilmu adalah sesuatu yang bersifat ilmu. Oke. Masih ada yang bersedia mengetikkan yang lain? Oke. Adilah Maimunah Anwar, ilmiah adalah gabungan antara opini dan fakta. Kartini Kahar, ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Oke, kalau sudah, maka apa yang Anda kemukakan nanti kita coba lihat, ya, seperti apa itu ilmiah yang akan kita bahas. Ya, paling tidak sebelum itu, ya, ciri-ciri ilmiah itu dapat diverifikasi. Jadi, kalau ada yang membahas tentang malaikat, ada yang membahas tentang jin, iblis, karena kita tidak dapat verifikasi, maka boleh jadi tidak bisa kita sebut sebagai ilmiah, karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama terkait dengan memverifikasi jin atau kemudian iblis itu. Yang kedua adalah berkorespondensi. Kalau saya mengatakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu Sinjai, maka itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena berbeda antara kenyataannya. Karena kenyataannya adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah Makassar. Lalu kemudian ilmiah itu ada konteksnya. Boleh jadi adalah ilmiah di masa lalu, sekarang tidak lagi ilmiah karena konteksnya berbeda. Ya, kalau di bulan-bulan Maret, di bulan April kita menyebut bahwa untuk mencegah COVID-19 itu social distancing. Ya, ternyata kemudian pada perkembangannya bukan lagi social distancing, tapi kemudian physical distancing. Jadi ketika kemudian di bulan Maret, April itu disebut dengan social distancing, maka kemudian di bulan April dan seterusnya disebut physical distancing. Jadi ada konteksnya. Ini paling tidak ciri ilmiah. Nanti kita akan lihat berikutnya. Ragam tulisan ilmiah, ada makalah, ada artikel jurnal, ada buku,
ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, tentu masing-masing punya pakem, masing-masing punya polanya sendiri, masing-masing punya kondisinya yang berbeda-beda. Begitu pula karya ilmiah, ya ada kaitannya dengan bahasa, itu ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, terkait dengan pola penulisannya, masing-masing punya pola menuliskan yang berbeda-beda, ya strukturnya, komposisi, referensi, itu yang kemudian juga berbeda antara satu ragam dengan ragam yang lain. Coba kita lihat paling tidak kriteria karya ilmiah itu ada 4, ya. Dia harus sistematis, jadi kalau sistematikanya itu dimulai dari pendahuluan, isi, penutup. Ya, adapun di bagian isi ada menggunakan judul-judul kecil, itu juga lazim digunakan, tetapi harus sistematis. Kemudian logis. Ya, sebagai contoh adalah kalau ada orang yang mengatakan kapan kita coffee morning? Ya, lalu kemudian dia menjawabnya sebentar sore. Nah, itu tentu tidak ilmiah. Kenapa? Karena jelas-jelas coffee morning itu adalah dilaksanakan pagi hari, tapi ternyata ini justru mau coffee morningnya sore hari. Yang ketiga adalah objektif. Ya, soal Anda suka makan coto atau makan palu basah atau makan gondrong, itu kan subjektif saya. Boleh jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Tapi kalau ilmu pengetahuan, dia kemudian boleh jadi adalah objektif, itu kemudian sama antara satu orang dengan orang yang lain. Yang terakhir adalah faktual. Jadi ketika karya ilmiah itu adalah, dia merupakan fakta, ya, bukan sebuah angan-angan, bukan sebuah utopis, atau apalagi hanya dugaan-dugaan dan sebagainya. Bentuk-bentuk karya ilmiah paling tidak ada ilmiah di media sosial, karena ada juga diskusi-diskusi atau percakapan di media sosial yang berbentuk ilmiah, lalu kemudian ada ilmiah populer, ya, ada ilmiah jurnalistik, lalu kemudian ada ilmiah secara tradisi akademik, ya, seperti pidato guru besar dan sebagainya, skripsi, tesis, dan jadi boleh jadi adalah ilmiah ini adalah merupakan tuntutan, ya, bagaimana kemudian kita menulis sebuah karya. Itu untuk sementara melihat seperti apa itu karya ilmiah, ya, sehingga kemudian sebelum saya lanjut kepada step by step atau langkah demi langkah dalam menuliskan sebuah karya ilmiah, ya, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, silakan. Ya, baiklah. Baiklah atas penjelasan dari Prof. Saya akan kembali ke kita. Ya, saya akan membuka sesi pertanyaan. Dalam sesi pertama, minimal 3 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman. Saya persilakan kepada teman-teman kalau ada yang mau bertanya, minimal sesi pertama 3 pertanyaan. Bisa saya bertanya? Di kualitatif lapangan. Ya, ya saya persilakan. Ya, dengar. Ya, saya persilakan. Kita langsung jawab ya. Ya, jadi untuk sebuah penelitian kualitatif itu adalah fenomena. Jadi ketika kemudian Anda ke lapangan, maka paling tidak meneliti kualitatif lapangan itu ada 4. Ada fenomena, ada studi kasus, ada etnografi, ada grounded teori. Ini kalau saya mengikut kepada mazhabnya Nung Muhajir. Maka saat menggunakan kualitatif lapangan, maka di sini tantangannya adalah bagaimana kita melihat sebuah metode.
ketika kemudian sampai pada sebuah kualitatif, dan bahkan saya mengambil pandangan bahwa kualitatif itu adalah desain. Jadi ada desain kualitatif, ada desain kuantitatif. Itu tentu menganut kepada pandangan Creswell. Tentu ada pandangan lain, tetapi saya memilih mengikuti ini karena ketika kita menyebut desain kualitatif, maka paling tidak ada 4 tadi pilihannya, salah satu dari 4 hal yang kita bisa gunakan. Itu jawaban saya untuk sementara, nanti kita explore lebih jauh. Ya, silakan moderator. Ya, baiklah. Bagaimana? Baik. Kembali ke penanya. Bagaimana saudara penanya tentang jawabannya? Halo, bagaimana saudara penanya? Baik, terima kasih banyak. Ya, gimana saudara penanya Muhammad Naufal? Baik, cukup saja. Ya, oke. Dan kita kembali ke yang lain. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tinggal 2 pertanyaan. Ya, tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada saudara moderator itu di di chat. Oh, di chat. Saudari Kartini bertanya apakah penulisan normatif itu termasuk juga karya ilmiah. Jadi kalau karya tulis normatif biasanya kita sebut dengan khutbah, ya. Jadi ada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha dan seterusnya. Itu bukan bagian dari karya ilmiah. Kenapa? Karena bukan tradisi ilmiah, dalam arti adalah kita tidak bisa mendebat itu, tetapi sebaliknya adalah kita harus menerima apa adanya, yaitu adalah pada proses kewahyuan ataupun dia adalah proses keimanan. Ya, penulisan normatif dalam hal ini adalah seperti khutbah di ceramah, majelis taklim dan sebagainya, itu adalah penulisan normatif. Apa yang membedakan antara ilmiah dan normatif? Kita tadi sudah mendiskusikan sedikit seperti apa itu ilmiah yang kemudian punya tesa, lalu kemudian ada antitesa, lalu kemudian sintesa dan sebagainya. Sementara kalau normatif dalam hal ini keimanan atau wahyu ataupun kemudian soal keagamaan itu tidak memiliki struktur di situ, sehingga karena ini maka kita harus membedakan mana yang sifatnya ilmiah, mana yang sifatnya doktrin atau dogma ataupun dia adalah disebut dengan norma itu sendiri. Itu menjawab pertanyaan kami. Terakhir, sebelum kita lanjut, ini dari Siti Karimah. Jadi, penelitian kualitatif pustaka. Tadi saya mengungkapkan ketika Naufal bertanya, seperti apa itu kualitatif? Maka kemudian jawaban saya bahwa kualitatif itu adalah merupakan desain, lalu kemudian ada desain kualitatif, ada desain kuantitatif. Lalu ketika kualitatif, lalu bidangnya adalah pustaka, maka menuliskannya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk ada semua fenomena yang kita dapatkan.
Nanti Anda boleh search melalui Google. Saya menempatkan di akademinya tulisan saya terkait dengan kitab suci dan Al-Quran. Itu kemudian menggunakan pandangannya Harpun. Ketika menggunakan pandangan Harpun di sini, maka kemudian saya lebih jauh, itu adalah kualitatif, tetapi bidangnya adalah pustaka. Ya, nanti pelan-pelan kita akan explore dalam slide-slide berikutnya. Itu saudara-saudari, jeda kita sedikit terkait dengan ilmiah. Tadi saya sudah mengantar diskusi kita terkait dengan ilmiah, maka kemudian izinkan saya lanjutkan dengan step by step, ya, langkah demi langkah penulisan ilmiah itu. Ya, saya mulai dengan menyebutnya memulai dari akhir. Ya, apa yang saya sebut memulai dari akhir adalah referensi atau daftar pustaka yang justru sebenarnya biasanya berada di bagian akhir dari sebuah penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah sumber-sumber kepustakaan yang kita gunakan ini sepenuhnya adalah primer atau yang utama, lalu kemudian juga adalah yang terakhir atau mutakhir, the latest, dan tentu yang kita gunakan adalah referensi-referensi yang tingkat lanjut, ya, di mana seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, bahkan kalau perlu kita gunakan paten. Jadi pada saat kita menggunakan semua ini adalah jangan menggunakan blog, jangan menggunakan media sosial dan sebagainya. Nanti di slide berikutnya saya akan kemukakan apa yang membedakan antara referensi dan apa itu data. Yang bukan referensi itu adalah sosial media, blog, atau kitab-kitab surat, ataupun percakapan di media sosial. Ini yang harus kemudian sejak awal kita perhatikan, termasuk bukan referensi, kalau bukan penelitian undang-undang, penelitian hukum, maka undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, itu bukanlah referensi. Referensi tetapi bukan data. Data sendiri ada tempatnya. Jadi referensi itu adalah mencerminkan state of the art. Ada satu slide, nanti potongan slide yang akan menjelaskan seperti apa state of the art, lalu kemudian tempatnya referensi itu paling tidak ada di dua tempat, yaitu introduction, yaitu pendahuluan, dan juga diskusi. Di sini tempat kita untuk mengecek seperti apa referensi itu. Pertanyaannya, dari mana ide itu datang? Dari mana ide itu kemudian muncul? Ya, ada di antaranya adalah paper, place, person, page, lalu kemudian podium. Ini boleh menjadi satu ataupun lebih dari satu tempat kita mengambil data. Dan penjelasan saya ini, kalau ada hal-hal yang tidak detail, nanti Anda boleh menonton ulang melalui YouTube. Ada kanal YouTube saya, saluran YouTube saya itu terkait dengan paper, place, person, dan page. Tetapi itu belum menuliskan secara detail terkait dengan podium. Lalu kemudian seperti apa itu topik? Topik dalam hal ini kalau tulisannya terlalu kecil, saya lanjutkan di sini. Topik itu harus spesifik. Semakin detail, semakin bagus. Semakin spesifik, ya jangan terlalu umum, tetapi kemudian harus semakin khusus. Yang kedua adalah frontier, pertemuan antara dua bidang keilmuan atau bahkan interdisciplinary. Itu akan sangat memungkinkan untuk kita kemukakan dalam bentuk topik tadi. Jadi topik paling tidak itu spesifik, frontier, lalu kemudian interdisciplinary. Lalu coba kita lihat judul. Judul itu akan sangat bagus kalau dia dekati dengan multidisiplin, ada pendekatan-pendekatan multidisiplin, beragam atau diversity, dan juga ada lokus tertentu. Jadi ada kondisi tertentu, tempat, waktu tertentu, sehingga kemudian akan menjelaskan situasi ataupun menjelaskan kondisi tertentu. Saya menyebutnya metode Mayo. Bagaimana merumuskan sebuah masalah? Ya, jadi kita mulai dari mengamati sebuah fenomena, apa fenomenanya, apa kemudian faktanya, apa faktualnya,
kemudian setelah itu kemudian kita analisis, setelah dianalisis kemudian kita lakukan identifikasi, lalu kemudian konfirmasi kepada literatur. Jadi MAIL itu saya maksudkan mengamati fenomena, lalu kemudian lakukan analisis, lalu kemudian identifikasi apa masalahnya, atau kemudian apa yang sudah diteliti oleh orang, yang terakhir adalah konfirmasi ke literatur. Ini langkah demi langkah, paling tidak saya akan mengumpulkan 8 langkah yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah ketika kita memulai langkah pertama, kita melihat GFO, Guide for Authors, ataupun Author Guidelines. Ikuti instruksinya. Lalu kemudian Anda harus familiar dengan pedoman ini. Setelah Anda familiar, maka kemudian Anda itu membaca seperti apa panduan publikasinya ataupun panduan penulisannya. Kalau Anda menulis skripsi, lihat panduan skripsi baik-baik. Kalau Anda menulis makalah, lihat panduan makalah baik-baik. Langkah yang kedua, lihat strukturnya. Ya. Lihat seperti struktur IMRAT ditambah Jair, introduction, method, result, and discussion, lalu ditambah dengan conclusion, acknowledgement, and reference. Itu satu contoh. Tentu panduan ini tidak harus sama, tapi ada panduan yang lain yang juga lazim digunakan dalam bidang keilmuan kita masing-masing. Karena kalau seperti saya berasal dari tarbiyah, berasal dari pendidikan bahasa Arab, maka ada orang lain yang berasal dari ekonomi, syariah, dan sebagainya, itu berbeda-beda. Dilihat word counts, yaitu di mana kemudian jumlah kata. Ya, ketika kita menulis atau panjang tulisannya masing-masing bidang tulisan itu berbeda-beda, ada yang 8 halaman, ada yang 2000 kata dan sebagainya, maka ikuti itu. Ya. Selanjutnya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita menulis pendahuluan. Pendahuluan di sini tadi saya juga sudah kemukakan bahwa Anda harus menuliskan paling tidak literatur review di situ. Lalu di situ Anda juga mengemukakan state of the art. Lalu kemudian Anda mengemukakan objektif. State of the art di sini adalah apa saja yang pernah ada, apa saja yang sudah pernah dituliskan oleh orang, lalu kemudian itu tentu apa yang membedakan dengan tulisan yang sementara Anda tuliskan. Berikutnya langkah yang keempat, ya, jadi tadi ada pendahuluan, lalu kemudian ada metode. Metode di sini bukan definisi-definisi, metode di sini bukan juga pengertian-pengertian, tetapi di sini adalah teknik mengumpulkan data, lalu kemudian apa instrumen yang Anda gunakan dalam rangka pengumpulan data, lalu kemudian mengoleksi data, mengumpulkan data-data itu, dan yang paling penting adalah triangulasi data. Anda perlu mengecek kira-kira apa yang menjadi triangulasi data atau melakukan pengecekan keabsahan ulang data itu. Itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima adalah result, hasil. Result ini menjawab pertanyaan. Ya, jadi kalau satu pertanyaannya, maka tentu jawabannya adalah satu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya dua, maka jawabannya tentu adalah dua. Data-data yang Anda kemukakan di sini adalah analisis, tetapi tidak mengemukakan statement, ya karena statement yang Anda sudah analisis sebelumnya. Itu step yang kelima, langkah yang kelima. Langkah yang keenam adalah menuliskan diskusi. Ada yang menyebutnya pembahasan. Ya, pembahasan di sini adalah komparasi, membandingkan antara satu temuan dengan temuan yang lain, lalu kemudian termasuk mengemukakan previous publication, publikasi yang sebelumnya, dan apa arti dari penelitian yang Anda kemukakan ini. Ya. Lalu kemudian step yang ketujuh, ya, atau kemudian langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh ini adalah manajemen referensi. Anda harus mengecek referensinya, dia menggunakan gaya atau style atau mazhab apa, APA, MLA, atau IEEE, dan sebagainya. Dia masing-masing punya langkah ini langkah. Lalu kemudian ada manajemen referensi, diantaranya ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote yang Anda bisa gunakan. Pilih salah satunya, mana yang menurut Anda familiar. Dan dalam kesempatan ini,
HMJ, Pendidikan Matematika UIN Alauddin itu akan melaksanakan kegiatan manajemen referensi, dalam hal ini adalah Mendeley, maka tentu Anda juga nanti teman-teman di Kopma, jikalau pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa belajar bersama terkait dengan Mendeley. Ini langkah yang terakhir, langkah yang ke-8 adalah jangan copy paste. Jangan melakukan plagiat, ya, karena ada alat-alat seperti Turnitin yang bisa mengecek tingkat plagiat atau kesamaan dengan apa yang sudah terbit sebelumnya. Maka yang kita lakukan adalah melakukan sitasi, melakukan parafrase, dan semua yang kita sitasi di batang tubuh artikel itu kemudian harus tersedia di daftar pustaka. Satu hal lagi di luar dari langkah demi langkah, yaitu adalah harus terbiasa dengan open science. Open science itu dimulai dengan adanya open access, di mana kemudian ketika Anda mengirimkan karya ilmiah Anda, itu juga bisa terbaca melalui preprint, melalui pracetak, dan kemudian jangan berorientasi pada indeks ya, seperti Scopus, DOAJ, Sinta, dan sebagainya. Jangan berorientasi pada situ, karena Scopus dan sebagainya itu adalah merupakan sarana atau alat untuk mempermudah kita menemukan karya-karya ilmiah, tetapi bukan tujuan. Saya menyebutnya bukan rahasia produktivitas riset. Jadi kalau Anda mau riset, meneliti, menulis karya ilmiah, maka ini bukan rahasia. Dua hal yang Anda harus lakukan: pertama, berkolaborasi atau berjamaah supaya barokah. Saya selalu mengatakan bahwa tidak hanya urusan sholat dan urusan makan yang harus berjamaah supaya mendapatkan barokah, tetapi juga terkait dengan riset ataupun karya ilmiah. Dan berikutnya adalah alat atau tools. Tadi saya mengemukakan beberapa alat seperti Mendeley, EndNote, dan sebagainya, maka Anda harus kemudian terbiasa dan menguasai alat-alat ini semua. Ya, ini beberapa bibliografi yang Anda boleh baca nanti untuk menjelaskan secara detail seperti apa step by step itu, dan nanti melalui panitia, melalui Kabit SDA Kopma, saya akan kirimkan slide-slide ini supaya Anda boleh membacanya secara detail. Moderator, itu untuk sementara slide saya yang kedua terkait dengan step by step atau langkah demi langkah ketika kita menulis karya ilmiah. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Baiklah. Baiklah, bagaimana kepada saudara penanya tadi kan sudah terjawab semua. Dan saya kembali kepada teman-teman lagi, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, kalau belum ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin kita perlu ada yang share. Anda ini pengalamannya menulis karya ilmiah sampai di mana ya? Ada yang tentu kalau Anda kuliah kan pasti menulis makalah. Ya, tentu ketika menulis makalah itu, maka paling tidak ada yang mulai menulis skripsi, ada yang menulis proposal, atau paling tidak yang KKN, menulis laporan KKN. Coba supaya kemudian Anda tidak jenuh hanya mendengarkan saya saja, tetapi juga ada interaksi dan juga Anda aktif mengemukakan. Coba moderator ditunjuk 1, 2, atau sampai 3. Jika kalau ada yang mau share apa pengalamannya dalam menulis karya ilmiah, silakan. Ya, baiklah. Ya, kepada saudari Yandi Aisyah, ya, kepada saudara Sidian.
Andi Aisyah. Jaringannya. Ayo silakan, ada yang mau share pengalaman Anda menulis karya ilmiah? Ya, silakan. Ada yang mau share? Siapa? Nisa mungkin, Naufal, Andi Siti Aisyah, atau Muallim ya mau share kepada kita. Ada ketua umum, Gen juga ada, Siti Karima Kadir, atau siapapun, silahkan. Seperti apa pengalaman Anda menulis karya ilmiah? Ya. Karena tadi ini saya mengukakan secara teknis, step by step, langkah demi langkah, bagaimana kita menulis sebuah karya ilmiah. Ya, kalau tidak ada, saya lanjut ke slide yang ketiga. Tadi kita sudah mendiskusikan seperti apa itu karya ilmiah, lalu kemudian kita sudah mendiskusikan terkait dengan langkah demi langkah menulis karya ilmiah. Maka berikutnya adalah saya akan mendiskusikan kepada Anda dalam termin ketiga ini adalah bagaimana menulis opini dan fakta. Ya, jadi itu kemampuan dasar atau kemampuan paling awal yang harus dikuasai ketika kita menulis akademik, membedakan mana opini dan juga mana fakta. Capaian latihan kita hari ini paling tidak ada 3 hal. Anda bagaimana mengidentifikasi opini, lalu kemudian mengidentifikasi fakta, lalu membandingkan mana opini dan juga mana fakta. Ya, opini itu adalah paling tidak di antaranya 7 hal. Ya, kalau opini itu adalah pendapat pribadi, ada sudut pandang tersendiri seseorang, sifatnya itu adalah subjektif. Jadi kalau saya suka coto, maka itu opini saya, karena orang lain akan suka konro, akan suka palu basa dan sebagainya. Lalu berbeda sesuai dengan keperluan kita. Ya, ada orang yang bajunya L, ada orang bajunya XL, karena memang ada yang dia perlunya L, lalu ada yang perlunya XL. Lalu kemudian masih opini adalah kondisi kekinian, ya, karena kemudian masing-masing kita berada di tempat yang berbeda-beda, lalu kemudian tentu kita akan mengungkapkan pendapat pribadi-pribadi kita. Ya, lalu opini itu juga memiliki konteks tertentu dan dia temporer, tidak selama-lamanya. Beda dengan yang kita tadi kemukakan ilmiah, boleh jadi adalah memiliki jangka waktu yang panjang. Ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini itu dia relatif, lalu kemudian hanya menggunakan kata sifat seperti jauh, dekat, besar, kecil, itu adalah opini. Tetapi nanti kita akan lihat sebuah data. Opini itu boleh berbeda antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ya. Ketika kemudian antara satu individu dengan individu yang lain, maka kemudian dia dapat berbeda. Sekarang kita lihat fakta. Tadi ada opini, sekarang kita fakta. Fakta itu adalah ada datanya. Kalau umpamanya saya mau mengatakan jarak antara Makassar dengan Bone 150 kilo sebagai contoh, itu ada datanya. Dan 150 ini boleh digugat, karena boleh jadi ada yang mengatakan 145, 200, dan seterusnya. Lalu kemudian sebuah fakta adalah siapapun yang membaca tetap saja sama. Jadi siapapun yang berangkat dari Makassar ke Bone melalui Maros umpamanya, dia tetap kondisinya sama. Ya, lalu dia ada tolak ukurnya, bukan tolak ukur ya, tetapi ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu adalah kalau berat menggunakan kilogram, ons, menggunakan gram, sementara jauh menggunakan meter, kilometer, ya, senti dan seterusnya. Ya,
Jadi kita harus punya pandangan yang sama terkait dengan politik. Jadi orang di Amerika menggunakan kilo, ya. Kalau kita di sini menggunakan di Amerika menggunakan mil, sementara di Indonesia menggunakan kilometer. Ya, di Amerika menggunakan Fahrenheit, lalu kemudian di Indonesia menggunakan Celsius. Maka sama-sama tentu fakta. Ya, tetapi kemudian digunakan secara lokal atau digunakan secara regional. Lalu fakta juga adalah dapat dipakai kembali. Dalam arti adalah data-data ini dapat direplikasi orang lain juga menggunakan dan sebagainya. Ciri-ciri sebagai sebuah fakta, ada ukurannya, ada instrumennya, ada alat untuk mengukurnya. Ya, jadi kalau tadi jauh, berat, dan sebagainya. Lalu dapat dikonfirmasi sama pandangan setiap orang antara satu dengan yang lain. Jadi kalau umpamanya 1 kilogram gula, maka semua kita akan punya pandangan yang sama 1 kilogram. Nah, setelah kita melihat opini, setelah kita melihat fakta, maka kita lihat kalimat akademik. Kalimat akademik itu adalah fokus pada fakta, pada realitasnya, pada kondisi yang ada, kondisi faktual, bukan sesuatu yang normatif, bukan sesuatu yang merupakan ajaran keagamaan atau nilai, ya, dan diterima semua orang. Lalu kemudian kalimat akademik itu juga adalah memiliki ciri, ya, di mana kemudian dapat dikoreksi antara satu dengan yang lain. Jadi kalau saya mengatakan tadi jarak antara Makassar dan boleh 150, maka dia bisa dikoreksi. Kenapa? Karena boleh jadi bukan 150. Tetapi justru 160, 170, dan sebagainya. Slide berikutnya adalah coba kita berlatih. Ya, cek kalimat ini. Merokok itu berbahaya, jarak antara Jakarta dan kemudian jarak antara Jakarta dan Surabaya 100 km, penetapan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja mengancam kehidupan manusia Indonesia. Ya, coba baca dulu kalimat ini, ya. Lalu kemudian kalau ada yang bersedia silahkan buka mic, lalu memberikan komentar. Ya, apakah ini kalimat opini atau justru kalimat fakta? Ya, coba lihat kalimatnya. Kalimat pertama, merokok itu berbahaya. Lalu kemudian kalimat kedua, jarak antara Jakarta dan Surabaya 100 km. Lalu kemudian kalimat yang ketiga, penetapan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja mengancam kehidupan manusia Indonesia. Ya, oke, silahkan kalau ada yang bersedia memberikan pendapatnya. Seperti apa kalimat ini? Ada yang bersedia memberikan komentar? Ya, terkait dengan kalimat ini silahkan. Ya, belum ada yang mau memberikan komentar. Oke. Kalau belum, kita sampai pada slide yang terakhir terkait dengan opini dan fakta ini. Ya, coba kita berlatih. Ya, jadi latihan pertama tadi bagaimana melihat sebuah kalimat, apakah itu opini atau fakta. Lalu kemudian latihan kita yang kedua adalah coba buat kalimat ringkas saja. Kalimat itu adalah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, terkait sebuah topik, apakah tentang Papua boleh, tentang Indonesia boleh. Ya, silahkan pilih salah satunya. Ya, silahkan diketikkan di kolom chat itu. Sambil saya izin dulu ambil minuman. Kalau berhadapan dengan dosen pembimbing atau dosen pembimbing,
Jangan kalian jadi pintar. Kalau kalian merasa pintar daripada pendidikan, itu kalian bawa S1 pada sudah profesor masuk di mana itu. Kalian biasa dari kalau orang pintar bisa menunjukkan kesimpulan ya. Itu perlu jangan kalian membantah. Kecuali kalian membantah, referensi jelas. Ayo silahkan mulai diketikkan ya, kalau ada yang bersedia membuka mic-nya silahkan, atau ada yang mau menuliskan di kolom chat ya silahkan. Contoh kalimat. Sekarang kita berlatih membuat kalimat. Silakan sebelum kita lanjut ya. Jadi kita langsung latihan bagaimana menulis kalimat ilmiah yang untuk membedakan mana opini dan mana fakta itu. Oke, silakan kalau ada yang bersedia menuliskan di kolom chat, atau ada yang bersedia untuk kemudian membuka mic, kira-kira apa contoh ya Anda buat kalimat, Anda buat contoh kalimatnya, silakan. Belum ada? Atau saya mulai dari bawah? Coba Nurul Fajriah. Nurul Fajriah monitor. Ya, Riki Raja. Coba Riki Raja, coba buat kalimat Riki. Kalau Riki monitor, silakan buat kalimat Riki. Ya, belum juga. Nurul Irza. Ya, Nurul Irza, Anda punya kalimat coba. Oke, ini ada satu contoh dari Kartini Kahar. Indonesia mengalami krisis ekonomi saat ini. Bukannya resesi Kartini? Ya, maka kemudian Kartini perlu melihat lebih detail. Kalau ada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ini mungkin boleh meluruskan kalimatnya. Jadi kita bukan lagi berada di krisis ekonomi saat ini, Kartini, tetapi kita berada di resesi. Ya, ini kalimat yang sangat teknis dan tentu hanya mahasiswa-mahasiswa ekonomi atau sarjana ekonomi yang bisa menjelaskan ini. Ya. Ada contoh yang lain yang mau membuat kalimat? Ya, Kartini tadi sudah memberikan contoh kalimat. Ya, belum ada yang mau memberikan contoh yang lain? Ya, atau tadi saya juga kemukakan ada kalimat-kalimat, 3 contoh di situ, coba kita bahas. Ya. Ya, kalau saya mengemukakan kalimat merokok itu berbahaya, maka kemudian ini kalimatnya adalah normatif. Kenapa normatif? Karena saya tidak mengemukakan data-datanya. Ada orang yang menganggap bahwa tidak, merokok itu justru bukan berbahaya, justru yang membantu saya berpikir, membantu saya produktif dalam berkarya dan sebagainya. Maka ini boleh jadi adalah opini, ya, bukan fakta, karena ada perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain.
Yang kedua, jarak antara Jakarta dan Surabaya 100 km. Ini adalah fakta, tinggal kita koreksi faktanya. Apakah fakta itu keliru atau fakta itu sudah benar? Kalau dia jaraknya 150, berarti kita tinggal koreksi. Termasuk kalimat yang ketiga, ini adalah kalimat yang opini, yang penetapan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja mengancam kehidupan manusia Indonesia. Karena kita belum mendapatkan buktinya seperti apa ancaman itu, atau kemudian kerusakan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini. Maka ini semata-mata adalah opini saja, di mana kemudian itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Itu slide kita yang sekarang. Sebelum saya lanjut, saya akan minta kepada Anda masing-masing satu orang menuliskan kalimat deh, supaya ini bukan hanya sekedar diskusi. Sambil saya izin dulu ke belakang sebentar. Saya serahkan ke moderator. Moderator kita 3-5 menit dulu moderator. Ya, lalu kemudian kita akan lanjut ya dengan latihan kita adalah menulis kalimat. Iya Pak, iya Pak. Ya baiklah, saya kembali ke teman-teman. Saya beri waktu 3-5 menit untuk menulis tentang teori ilmiah di kolom komentar. Saya persilakan kepada teman-teman kalau yang mau menulis. Halo Kenoval. Mana ini Kenoval ini? Halo. Halo. Ya, halo. Ya. Kenapa? Bagaimana itu materi? Itu kamu tuliskan di kolom komentar kalimat ilmiah.
kasih waktu Kalimat itu karena ilmiah. ya karena Pak Prof tadi itu izin sekitar 5 menit lah, ada mau ke belakang sedikit. Oh itu Mi. Sampai jam berapa Mami selesai? Iya, ini jam 4. Tinggal berapa menit lagi ini mau jam 5. Itu Mi Ini juga jam kasih. saya. Selesai kami dulu. Ya karena mau lanjut dulu sini cara tulis kalimat ilmiah ini. Karena kasih waktu dulu kan. Oke. Tulis saja di kolom komentar, baca itu Prof sebentar kalimat ilmiah. Kalau kalian, tadi teman-teman ini bisa selesai pada. Oke, ada yang mau open mic-nya atau ada yang mau mengetikkan kalimatnya? Silakan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Bisa dinyatakan jumlah tepat waktu dan nilai diikuti. Ada yang mau open mic atau ada yang mau mengetikkan kalimat? Silahkan. Ya, kalau tidak ada yang mau volunteer, mungkin saya ini sebut namanya. Coba Nurul Fajriah atau Risma Kayanti. Ada satu orang yang sudah tulis di kolom komentar, Pak. Oke, sebentar saya lihat. Ini tadi Kartinia.
Kartini, ya, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Tadi saya sudah katakan bahwa kalimat ini tentu perlu dicek secara teknis. Kenapa? Karena boleh jadi bukan krisis yang kita alami saat ini, tetapi resesi. Ya, krisis ekonomi itu mungkin dalam konteks di tahun 98 itu, di tahun 99 atau tahun 2000, di mana kemudian terjadi krisis moneter, lalu menyebabkan krisis ekonomi. Tetapi dengan adanya pandemi hari ini, bukan lagi krisis moneter, tetapi yang terjadi justru adalah resesi ekonomi, dan itu tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di berbagai negara. Oke, ada yang lain? Coba, terima kasih Kartini sudah. Ada Andi Siti Aisyah atau Risma Ekayanti atau Naufal? Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya atau mungkin masih belum ada pertanyaan, saya lanjut ke slide yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, kita sudah membahas terkait apa itu karya ilmiah, kita sudah membahas terkait dengan apa itu opini dan fakta. Ya, lalu kemudian sekarang kita akan membahas yang terakhir adalah state of the art. Ya, state of the art itu adalah mengemukakan apa yang membedakan antara satu publikasi dengan publikasi yang lain. Di segmen ini, capaian pembelajaran kita adalah menganalisis topik keilmuan atau menyusun state of the art dalam paragraf. Ya, biasa disingkat SOTA, state of the art. Ya, jadi itu yang akan kita latihkan. Kita kemudian menjawab state of the art itu dalam kaitan adalah posisi saat ini, di mana kemudian sudah ada publikasi, lalu kemudian jangan sampai muncul pengulangan, atau kemudian bahkan tidak ada yang baru, atau bahkan kita lihat konteks yang dinamis. 4 posisi saat inilah yang menggambarkan bagaimana kita menyusun sebuah state of the art itu. Yang kedua adalah state of the art merupakan gambaran dari topik dalam kaitan dengan piramida keilmuan, karena ada hal-hal yang sudah terpublikasi sebelumnya, ada informasi-informasi yang sudah ditemukan oleh orang lain, tetapi kemudian apa yang membedakan dengan yang kita lakukan hari ini. Yang kedua adalah ada sesuatu yang baru, ada originality, ada novelty yang harus kita lihat, sehingga kemudian apa yang perlu dikemukakan dari awal adalah melihat bahwa bangunan ilmu pengetahuan sebagai sebuah piramida itulah yang perlu kita lihat. Dan kebaruan ini harus tersurat, tidak boleh kemudian dia tersembunyi, ya, atau kemudian tidak boleh tersirat, tetapi justru harus tersurat. Kebaruan yang kita tuliskan itu muncul dalam bentuk paragraf, dalam bentuk satu tulisan. Lalu kemudian ada yang bertanya, Pak, di mana kemudian saya menemukan alat untuk menuliskan state of the art itu? Maka paling tidak adalah itu ada Google Scholar, ada DOAJ, ada Open Knowledge. Nanti setelah slide ini mungkin kita boleh berlatih sedikit bagaimana mencari state of the art melalui 3 platform ini atau 3 alat ini. Ya, coba kita lihat latihan pertama. Ya, apa pilih topiknya? Ya, apa topik yang kita pilih? Ya, jadi jangan sampai kemudian topiknya terlalu luas, atau kemudian topiknya seperti tadi, Indonesia memasuki krisis ekonomi. Ya, maka krisis ekonomi adalah terminologi yang sangat luas sekali. Ya, maka kemudian kita pilih yang spesifik. Latihan yang kedua adalah kita perlu mendeskripsikan topik yang
kita teliti, ya jangan sampai kemudian tadi bahwa topik kita itu kita anggap sebagai sesuatu yang baru, namun kemudian di sini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa ini adalah topik yang baru dalam arti kita sudah menunjukkan data-data dalam bentuk state of the art. Ya. Lalu latihan yang ketiga untuk melihat bagaimana penguasaan kita terkait dengan state of the art adalah menjelaskan ya dalam bentuk paragraf adalah bagaimana topik ini dalam publikasi ilmiah, dan setelah ini kita akan berlatih itu. Langkah untuk menyusun state of the art ini ya adalah A, B, dan C. Kita mulai dari A, identifikasi topiknya. Yang kedua adalah menganalisis dalam konteks keilmuan. Kemudian yang ketiga adalah melihat ya posisi ya topik tersebut dalam kajian yang terbaru. Ya, sehingga tools ataupun alat yang kita boleh gunakan untuk mencari itu sudah dapat kita lihat. Ya, itu sementara dari saya terkait teorinya. Sekarang kita akan langsung praktek. Ya, sebagai contoh saya menggunakan Google Scholar. Iya, saya akan share screen dengan menggunakan Google Scholar. Sebagai contoh adalah kita ketik koperasi. Mengetikkan koperasi mahasiswa, ternyata dalam database ataupun pangkalan data Google Scholar itu ada 50.100 karya di situ. Ya, saya tunjukkan 3 di antaranya adalah analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada peranan koperasi mahasiswa dalam membentuk mental entrepreneurship mahasiswa. Ini 3 contoh saja. Jadi ternyata kalau kita bicara koperasi mahasiswa, ada temuan 2014 terkait dengan laporan keuangan, temuan tahun 2014 terkait dengan kualitas pelayanan dan kualitas produk untuk melihat konteksnya pada kepuasan pelanggan, lalu kemudian juga ada mental entrepreneurship mahasiswa. Ini kalau kita menggunakan Google Scholar. Ya. Ya, lalu kemudian kita coba lihat yang kedua, ya, DOAJ. Ya, ini DOAJ sebagai contoh. Saya ketik koperasi. Ya, ini. Kalau di DOAJ ada 539 artikel yang menggunakan kata koperasi. Ada memberdayakan industri kecil dengan koperasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawas koperasi serba usaha, kerugian negara dalam pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi simpan pinjam. Itu kalau kita menggunakan DOAJ. Jadi masing-masing punya plus minus pangkalan database-nya. Contoh yang terakhir kita menggunakan Open Knowledge Maps. Ya, Open Knowledge Maps kita coba lihat. Ya, ini perlu paling tidak waktu 20 detik dari Open Knowledge Maps untuk kemudian membuka. Karena kekhasannya Open Knowledge Map ini dia akan memberikan peta, ya, topik-topik apa saja yang pernah diteliti terkait dengan koperasi. Ya, keunggulan dari
Open Knowledge Map ini termasuk akan memberikan mana saja artikel-artikel yang open access atau dapat dibuka secara gratis tanpa perlu user maupun password. Kita tunggu dari sini. Ya, coba kita lihat di sini. Kalau koperasi, maka kemudian ada 100 most relevant dokumen. Di antaranya itu ada 79, ada koperasi sekolah, koperasi syariah, badan hukum, berpartisipasi, ada koperasi simpan pinjam, dan sebagainya. Ini ada 3 platform yang menurut saya bisa digunakan, DOAJ, Google Scholar, lalu kemudian Open Knowledge Maps. Itu dari saya, saudara moderator. Kita masih ada waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Jikalau ada yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan potongan-potongan slide yang saya kemukakan, mulai dari karya ilmiah, lalu kemudian setelah karya ilmiah itu kemudian step by step menulis karya ilmiah, lalu kemudian yang ketiga juga adalah terkait bagaimana membedakan mana opini dan fakta, yang terakhir juga adalah bagaimana menyusun state of the art, dan bahkan saya mengemukakan simulasi menuliskan state of the art. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Pak. Saya beri kesempatan dan membuka pertanyaan lagi yang terakhir kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Minimal 3 atau 2 pertanyaan lah. Saya persilakan kepada teman-teman kalau bagi ingin yang mau bertanya. Ya Pak, ada itu pertanyaan, tulis di kolom komentar Pak. Oke, terima kasih moderator. Kartini bertanya terkait dengan paper. Ya, paper ini kalau kita biasa di Indonesia disebut dengan makalah. Jadi ada makalah pada saat seminar, biasanya itu dibagi-bagi atau didistribusi, itu makalah. Lalu kemudian ada jenis yang lain, yaitu paper atau bukan makalah, tetapi disebut dengan artikel jurnal. Ya, artikel jurnal itu adalah artikel yang merupakan bagian-bagian dari sebuah jurnal. Jadi kalau satu jurnal itu boleh jadi isinya 10 artikel, maka setiap paper itu ada dalam jurnal. Setiap artikel ada dalam jurnal. Kalau dalam buku kita menyebutnya bab. Ya, jadi setiap buku ada bab 1, bab 2, dan seterusnya. Masing-masing penulis berbeda-beda menuliskan bab dalam bukunya. Jadi saya ingin mengatakan Kartini bahwa paper itu merupakan makalah yang biasanya apakah makalah seminar, makalah diskusi, makalah dan sebagainya. Namun kita lihat hari ini di masa pandemi justru saya itu seperti yang kita alami dari awal tadi, justru bukan menuliskan makalah, tetapi kemudian justru menuliskan PowerPoint. Jadi hanya poin-poin lalu kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti juga pada kesempatan berikutnya saudara sekalian boleh jadi adalah kalau Anda mau melihat secara detail apa yang saya kemukakan, Anda boleh kemudian membuka YouTube, ya, satu channel YouTube saya itu kemudian ada beberapa video-video yang terkait dengan di situ. Jadi Anda boleh cek kembali. Kalau Anda kemudian masuk ke kanal YouTube saya, Anda boleh komen, Anda boleh like, dan jika berkenan Anda boleh subscribe. Jadi ada terkait dengan video-video di sini. Ya, ada video termasuk tadi saya mengemukakan step by step. Anda boleh lihat secara detail kembali. Ya,
Lalu kemudian saya pernah kemukakan juga terkait dengan bagaimana menulis skripsi. Ya, ada paling tidak sudah ada 3 video terkait menulis skripsi. Anda boleh lihat di situ. Ya, lalu kalau kemudian menemukan menemukan ide, ya di sini ya ada mulai dari ya ada place, ada person dan seterusnya. Jadi Anda boleh explore, Anda boleh melihat topik-topik yang ada dalam YouTube saya. Yang kedua adalah tidak hanya di YouTube, ya, tetapi juga adalah Anda boleh melihat ResearchGate. Ya, ResearchGate saya itu kemudian juga ada makalah-makalah yang pada kesempatan berikutnya Anda boleh lihat, ya, Anda boleh baca dan sebagainya. Di sini Anda tinggal lihat di bagian profile, ya, ada buku, ya. Ya, ini ada buku, ada artikel dan sebagainya. Anda boleh baca secara gratis, ya. Juga tidak hanya Anda baca secara gratis, tetapi juga adalah Anda boleh download, ya, di situ. Anda boleh download dan Anda boleh gunakan secara ini kodenya adalah CC BY. Anda boleh copyright-nya Anda boleh pakai sepanjang Anda share Anda share apa adanya tanpa mengubah dan mengganti nama penulisnya. Jadi ini platform-platform di abad 21 di tahun 2020 yang kita bisa gunakan. Termasuk salah satu yang populer tidak hanya ResearchGate tapi juga ada Akademia. Ya. Akademia, ya, akademia.edu, ya, ini lalu kemudian profil saya sendiri. Ya, Anda bisa lihat dengan alamat steinsorong.akademia.edu _ nama saya. Maka kemudian makalah-makalah juga Anda bisa lihat di sini ada paper, ada conference presentation, diskusi, books, teaching dokumen dan sebagainya. Itu jawaban saya, moderator, terkait dengan pertanyaan ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, Pak. Ya, baiklah, saya kembali ke penanya. Kira bagaimana saudara penanya? Mungkin ada sanggahan atau bagian dari teman-teman atau bagaimana? Ya, kepada saudara penanya. Oke, baik Pak, tidak apa Pak. Saya kembali ke
Ya, kalau tidak ada, saya kira itu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas undangan dari Kabid Sumber Daya Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Alauddin yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berdiskusi terkait dengan karya ilmiah. Hanya saja mungkin karena kondisi kita masing-masing yang berbeda ya. Ada yang signalnya tidak bagus, ada boleh jadi mungkin hanya sekedar menyimak sehingga belum bisa berlatih, tetapi sesungguhnya saya ingin katakan bahwa kalau Anda hanya sekedar mendiskusikan itu sudah sangat bagus, namun ini perlu ditindaklanjuti dengan latihan-latihan. Tidak bisa hanya sekedar mendiskusikan tapi latihan. Yang kedua adalah sebuah keterampilan itu harus berlatih secara terus-menerus, karena menjadi masalah kalau ketika Anda menulis makalah atau menulis karya ilmiah itu kemudian tidak melalui latihan-latihan, maka bisa jadi akan keliru atau tersilap. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada bidang sumber daya anggota Koperasi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ini menurut saya kegiatan yang sangat bagus dan menjadi pemicu kita untuk bisa berkarya. Namanya juga start from the beginning, yang memulai dari awal tentu pasti akan kesulitan, tetapi tentu dengan seiring kita berlatih secara terus-menerus, maka ini kemudian kesulitan ataupun sesuatu yang susah bagi kita akan mudah kita atasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Pak Prof yang telah membawakan materi diskusi sore hari ini. Dari kesimpulan yang saya simpulkan dari beberapa pengertian karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah ini merupakan suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan pernyataan sikap ilmiah peneliti. Karya ilmiah dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai paper, yaitu laporan tertulis yang diterbitkan yang isinya untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah dan biasanya ditulis untuk membuktikan kebenaran tentang suatu objek tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah ini secara sistematik, penulisan yang berbahasa santun, dan isinya dapat bertanggung jawab dan kebenarannya secara keilmiahannya. Ya, itulah kesimpulan dari saya sebagai moderator. Dan saya akhirnya diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih moderator, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Iya, Pak.